Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Mukti dari kelas manajemen 18G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktek saya di UMKM Toko Adesanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Salah satu perusahaan UMKM Toko Adesanya adalah sebuah perusahaan UMKM yang bergerak dalam bidang jasa perbaikan pompa air dan juga mempunyai usaha yang lain seperti toko bangunan. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2006. Pada era globalisasi ini, kualitas dipandang sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan kompetitif karena kualitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pemilihan produk dan jasa bagi konsumen. Oleh sebab itu, judul yang diangkat oleh saya saat ini yaitu tentang kualitas pelayanan dalam menunjang kepuasan pelanggan di Toko Adesanya. Selanjutnya yaitu tentang gambaran umum perusahaan. Untuk pemilik yaitu atas nama Ade Mahmud. Toko Adesanya adalah salah satu penyedia jasa servis pompa air yang berdiri sejak tahun 2006. Selanjutnya yaitu tentang visi dan misi perusahaan. Visinya itu menjadi UMKM jasa perbaikan pompa air yang terbaik yang mengedepankan kualitas pelayanan demi kepuasan konsumen. Untuk misinya yaitu memberikan pelayanan terbaik, fast response, memberikan garansi selama 1 bulan dalam setiap pengerjaan. Selanjutnya yaitu tinjau pustaka. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen bersumber dari bahasa Inggris yaitu manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan aktivitas instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ada pelayanan. Menurut Lewis dan Boms 1983 yang dikutip oleh Jiptono 2011, kualitas jasa sebagai ukuran beberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen. Untuk selanjutnya yaitu konsep kualitas pelayanan. Menurut Jiptono dan Chandra bahwa komponen jasa atau layanan memainkan peran strategik dalam setiap bisnis. Selanjutnya yaitu kepuasan. Kepuasan menurut Irawan 2009 adalah kata dari bahasa Latin yaitu satiis yang berarti enough atau cukup, dari veres yang berarti to do atau melakukan. Produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk atau jasa yang sanggup memberikan sesuatu yang dicari konsumen sampai pada tingkat cukup. Itu selanjutnya ya ada model kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan didasarkan pada 3 teori yaitu kontras teori, asimilasi teori, dan asimilasi kontras teori. Kontras teori berasumsi bahwa pelanggan akan membandingkan kinerja produk aktual dengan ekspektasi pembelian. Yang kedua ada asimilasi teori, menyatakan bahwa evaluasi purna beli merupakan fungsi positif dari ekspektasi konsumen pra pembelian. Yang ketiga ada asimilasi kontras teori, berpengalaman bahwa terjadinya efek asimilasi atau efek kontras merupakan fungsi tingkat kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai sarana pelatihan kerja bagi mahasiswa sehingga nantinya mampu memperoleh bekal untuk terjun ke dunia kerja langsung. Yang selanjutnya ada meningkatkan kompetensi praktek manajemen bagi lulusan prodi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang ketiga mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang keempat menambah wawasan dunia kerja langsung. Yang kelima mengetahui pengaruh pelayanan dalam menunjang kepuasan pelanggan dituangkan dalam laporan akhir. Selanjutnya ada metode. Metode yang saya gunakan dalam laporan kerja praktek ini yaitu metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini yang bersifat menggambarkan kenyataan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bisa fokus pada perhatian dan juga kejadian yang alamiah. Dengan metode ini, permasalahan dapat tergambarkan sehingga memudahkan peneliti untuk menggambarkan permasalahan dan solusinya secara detail. Teknik pengumpulan data ini
yaitu dengan cara pendekatan langsung atau wawancara kepada yang bersangkutan yang dari sumber tersebut. Selanjutnya yaitu ada pelaksana kerja praktek. Yang pertama ada kedudukan dan koordinasi. Selama melaksanakan kerja praktek, penulis ditempatkan di bagian finishing yang didampingi oleh Bapak Iqbal selaku kepala mekanik di sana dan sebagai pembimbing lapangan saya. Yang kedua ada tugas-tugas yang dilakukan. Yang pertama di hari pertama yaitu pengenalan lingkungan kerja perusahaan. Minggu-minggu berikutnya itu ada praktek kerja langsung yang didampingi oleh kepala mekanik langsung. Selanjutnya ada melakukan packing pompa air yang sudah dicek terlebih dahulu. Terus ada membantu proses penjualan, mencatat transaksi penjualan, mendata barang yang datang dari supplier. Untuk uraian pelaksanaan kerja praktek, yang pertama ada tugas utama. Tugas utama saya itu melakukan pembongkaran terlebih dahulu, lalu memisahkan perlengkapan apa saja yang bisa digunakan kembali. Proses pembersihan bodi pompa air menggunakan mesin, proses pengecatan, selanjutnya packing pompa air yang sudah lolos uji. Untuk tugas tambahan yaitu proses pencatatan barang yang datang dari supplier. Jadi tugas saya yaitu melakukan pencatatan barang yang datang dari supplier. Yang kedua adalah membantu proses penjualan barang kepada konsumen. Membantu proses penjualan, penulis diberikan arahan terlebih dahulu dari pembimbing lapangan. Yang ketiga ada mencatat transaksi penjualan, di mana penulis diajarkan bagaimana mencatat transaksi penjualan menggunakan metode aplikasi pencatatan keuangan. Yang selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang terjadi di UMKM Toko Adesanyo yaitu kurangnya supplier barang, sehingga yang terjadi di perusahaan ini sering terhambat dalam pengadaan barang yang berakibat menjadi permasalahan utama di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah solusinya. Untuk solusinya tersebut, UMKM ini sudah mempunyai cadangan solusi, yaitu dengan menambah supplier. Toko Adesanyo menambah supplier barang yang berasal dari internal perusahaan, sehingga usaha ini tidak memerlukan lagi supplier dari luar atau tidak terlalu mengandalkan dari supplier luar. Yang kedua ada menambah teknisi bagian mesin atau motor, di mana Toko Adesanyo ini sekarang sudah menambah teknisi di bagian perakitan mesin atau perakitan motor. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah dalam peningkatan penjualan serta perbaikan pada bidang jasa servis ini tentunya diutamakan dalam segi pelayanan yang diberikan oleh teknisi yang menangani perbaikan pompa air. Dengan pelayanan yang baik tentunya pelanggan akan merasa aman dan nyaman saat menggunakan jasa servis ini. Untuk sarannya yaitu terus tingkatkan pelayanan jasa untuk meningkatkan daya beli konsumen. Inilah dokumentasi selama saya melaksanakan kerja praktek di UMKM Toko Adesanyo. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.